Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Nur Aisyah. Saya bekerja di SMK Negeri 1 Kawali, jurusan Akuntansi dan Keuangan. Saya mengajar mata pelajaran Praktikum Akuntansi Keuangan Lembaga garing Instansi Pemerintahan di kelas 11 AKL 2. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran tentang materi pembelajaran elemen basis akuntansi, pelaksanaan akuntansi, struktur lengkap kode rekening untuk kelompok akun aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan di desa atau kelurahan, menggunakan model pembelajaran problem-based learning, serta metode pembelajaran talking stick. Selamat menyaksikan. Untuk pembelajarannya bisa dimulai? Ya. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Kehadirannya ya, lihat di agenda itu ada 3 orang yang tidak hadir. Terus laki-laki 1 lagi kemana, Fazril? Ada yang nungguin di UKS-nya? Di minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan ataupun disclosure. Ya, kalian sudah mengenal tentang jurnal, di mana di dalam praktikum keuangan lembaga, ya di pemerintahan, baik di pemerintahan daerah ataupun pemerintah desa, ya di pemerintah daerah, jurnal yang digunakan adalah 2 jurnal, yaitu jurnal LO dan jurnal LA. Ada yang tahu di materi sebelumnya ya tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan? Ada yang mengungkapkan atau ada yang akan memberikan pendapatnya di materi sebelumnya? Ya, silahkan. Jadi di materi sebelumnya itu menjelaskan mengenai pengakuan pendapatan LRA dan LO. Ya. Pendapatan LRA itu diakui pada saat diterima dari kas daerah, kas umum daerah, atau diterima oleh satuan kerja perangkat daerah atau SPD. Ya. Terus diterima dan ditasari di luar pemerintahan daerah, dan sama BUD. Nah, Ya. untuk pengakuan pendapatan LO diakui karena timbulnya hak atas pendapatan kriteria. Nah, itu kita materi sebelumnya ya tentang pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan ataupun disclosure, di mana pengakuan pendapatan di LRA, pengakuan pendapatan di LO, pengakuan belanja. Nah, di sini di materi selanjutnya masih berkaitan ya materi sebelumnya dengan materi yang sekarang, di mana yang akan kita bahas kompetensi dasarnya adalah menganalisis elemen basis akuntansi, pelaksanaan akuntansi, struktur lengkap kode rekening untuk kelompok akun aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan di desa atau kelurahan. Yang selanjutnya adalah melakukan pencatatan elemen dasar akuntansi, struktur kode rekening untuk kelompok akun aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan di desa.
Coba apa yang mau kita bahas hari ini? Ya, materi pokoknya. Basis akuntansi. Nah, ya, kenapa sih kalian harus mempelajari tentang basis akuntansi? Nah, di sini nanti kalian akan mengetahui elemen basis akuntansi di desa, pelaksanaan akuntansi di desa, struktur lengkap kode rekening untuk kelompok akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan di desa. Ya. Karena sekarang, ya kalau dulu-dulu mungkin tahu sebelum tahun 2000 ya, sebelum ada dana desa dari pemerintah pusat, bahwa desa itu tidak membuat laporan keuangan ya secara sesuai dengan PSAP ya, tapi karena sekarang desa sudah memiliki dana, yaitu dana APBD dari pembelajar, mungkin berbeda dari pembelajaran sebelumnya ya. Kalau pembelajaran sebelumnya ya seperti itu, tapi mungkin karena ini suasananya juga berbeda ya, kalian jangan terlalu kaku, jangan terlalu serius ya, dibikin santai saja ya. Karena di sini ibu akan menggunakan model pembelajaran talking stick. Tahu itu talking stick? Jadi tongkat berbicara, tapi bukan tongkatnya yang berbicara, tapi kalian yang berbicara. Ketika kalian pegang tongkat ini atau pegang benda ini yang warna pink, maka kalian harus berbicara. Nah, ini pembagian kelompoknya. Silahkan dibaca. Kelompok 1, Dika, Al-Fazil. Al-Fazilnya sakit ya, berarti berkurang kelompok 1. Lihat kelompok 2 ada Citra, kelompok 3 ada Detri, kelompok 4 ada Agis, dan kelompok 5 ada Anis. Oh, silahkan diingat-ingat kelompoknya. Sudah ingat belum? Yakin nggak akan ketukar? Yakin? Oke, kalau yakin kita pindah. Nah, ini pembagian materinya. Nah, kelompok 1 basis akuntansi, kelompok 2 kode rekening, kelompok 3 kode rekening pendapatan desa, kelompok 4 kode rekening belanja, kelompok 5 itu kode rekening pembiayaan. Nah, tugasnya di sini kalian mencari materi yang berhubungan dengan pokok materi yang ada di sini. Kelompok 1 berarti basis akuntansi. Cari materi tentang basis akuntansi. Ya, terus kalian buat PowerPoint-nya. Ya, nanti untuk penampilan, untuk nanti presentasi di depan. Ya, silahkan semenarik mungkin. Mau pakai lope-lope, mau pakai gambar kucing, mau pakai gambar apa itu terserah. Bisa diikuti. Kalau bisa silahkan berkelompok. Ya. Waktunya itu 20 menit, berarti sampai jam 1:55. Sudah dapat semua KPD-nya? Nah, lihat sebelum kalian mengerjakan, lihat dulu KPD-nya. Di sini nama kelompoknya silakan nanti diisi, kelasnya diisi, anggota kelompoknya diisi ya. Jadi lembar yang pertama itu ada KD dan indikatornya. Nah, ada lembar program peserta didik. Ada? Nah, lihat petunjuk pengerjaannya ada di sana ya. Silahkan dibereskan lagi bangkunya, kursinya, dan silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Hasil pekerjaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan
mempresentasikan mengenai basis akuntansi. Kita memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dika Santika. Perkenalkan, nama saya Nurlela. Saya Raja Kusmayanti. Saya Yundi Sri Rahayu. Saya Nurfil Madania. Saya Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja ke materinya. basis akuntansi. Basis akuntansi merupakan pilihan teknik akuntansi yang berpengaruh besar terhadap informasi keuangan yang akan dihasilkan oleh setiap organisasi termasuk instansi pemerintah. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Kode rekening digunakan untuk apa saja? Kode rekening terdiri dari kumpulan akun secara lengkap yang digunakan di dalam pembuatan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan. Cukup? Yang kedua, dari kelompok 1, sebutkan level pada kode rekening APBDes pada aplikasi sistem keuangan desa. Jadi kita nyanyi satu kali ya, untuk awal sampai akhir, nanti ininya berhenti di siapa, berarti nanti kalian akan mendapatkan soal dari hasil pacokan di sana. Tapi ingat ya, karena di sini banyak alat elektronik, jangan sampai ininya dilempar. Ya biasa aja, gitu ya. Jangan sampai dilempar dan lain sebagainya, karena kalau ada yang jatuh dari salah satu alat elektronik di sini mahal menggantinya. Oke. Bisa dimulai? 1, 2, 3. Ayo kita kocok soalnya. 1, 2, 3. Oh, bisa disebutkan? Pendapatan hasil desa. Iya. Dari mana saja? Dari pendapatan anggaran pendapatan belanja desa, terus Ayo. dari hasil usaha, Ya, hasil usaha, terus hasil aset, swadaya, swadaya, satu lagi. partisipasi dan gotong royong. Ya, betul. Ya, jadi pendapatan asli desa itu ada 4. Yang pertama adalah hasil usaha, yang kedua adalah hasil aset, yang ketiga adalah swadaya, partisipasi dan gotong royong. Ya, dan keempat adalah lain-lain pendapatan yang saya kesanakan. Metode talking stick ya yang sekarang ya cukup lumayan, konsentrasinya bagus ya, karena kalau tadi semua itu pertanyaan pasti akan mumet, makanya diselipkan soal-soal yang bukan pertanyaan. Nah, untuk minggu depan ya kita masih membahas materi yang sama ya, tapi penjelasannya nanti berbeda ya. Kalau tadi itu baru 5 ya, nanti ada tambahan lagi yang lain. Dan metode yang akan digunakan adalah student explicit ya. Seperti apakah metode tersebut? Kita lihat minggu depan. Untuk pembelajaran hari ini ya, dengan materi basis akuntansi ya, seperti tadi yang sudah kita lalui, mudah-mudahan materinya nempel di otaknya, di kepalanya ya, jangan sampai di luar kepala. Kalau di luar kepala itu sayang sekali, masih di buku, masih di handout, masih di buku catatannya ya. Mudah-mudahan ingat bahwa di sini kode rekening yang akan digunakan oleh desa itu kita sudah membahas 3. Yang pertama itu adalah pendapatan, yang kedua adalah belanja,
Dan yang ketiga adalah pembiayaan. Kode rekening pendapatan berapa? 5. Kode rekening belanja? 5. Kode rekening pembiayaan? 6. Ya, masih fokus. Bagus. Sudah beres semuanya? Sudah. Kalau sudah, silakan pimpin doa. Siap, gerak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Siap, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang dan silakan langsung pulang, jangan sampai keluyuran ya. Sama-sama, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.